Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Muhammad Yusuf Sururi. Saya adalah CGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang praktik percakapan coaching. Berikut adalah peserta praktik percakapan coaching. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Yusuf Sururi dari SMKN 2 Jember. Yang kedua, Ibu Sulistiana dari SMKN 2 Jember. Dan yang ketiga adalah Ibu Desta. Siklus praktik percakapan coaching terdiri dari supervisor, yaitu melakukan percakapan pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi kepada coach. Selanjutnya, peran coach yaitu melakukan coaching kepada coachee dengan menggunakan alur, tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Dan yang terakhir, peran coachee yaitu menyampaikan topik terkait target pribadi. Berikut praktek percakapan coaching. Assalamualaikum Bu Suli, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Yusuf. Ya, Bu Sulis sudah tahu ya kalau ini adalah supervising, di mana Bu Sulis sebagai coach, saya sebagai supervisor di sini untuk mengamati jalannya percakapan coaching Bu Sulis dengan coachee yang memang nanti sudah ditunjuk. Dan di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam proses coaching ini akan ada penilaian-penilaian, ada rubrik penilaian. Jadi saya akan menyampaikan rubrik penilaian apa saja yang akan nanti Ibu nilai di situ, hal-hal yang memang berhubungan dengan coaching. Nah, di sini ketika coaching, Bu Sulis harus bisa mengikuti alur. Assalamualaikum Bu Desta. Waalaikumsalam Bu Sulis. Hari ini Alhamdulillah kalau saya baik Bu. Kira-kira Bu Desta ini lagi apa? Saya gini Bu, akhir-akhir ini ya, saya kan jadi guru dan wali kelas di kelas 12, di mana anak-anak sudah melaksanakan PKL. Saya menemukan beberapa kasus akhir-akhir ini yang bikin saya agak pusing gitu Bu, terkait anak-anak muda yang sudah kelas 12 ini. Kira ini kita Mungkin saya minta butuh waktu beberapa menit saja pun tidak lama, biar saya bisa mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam diri saya. kebetulan saya lagi free ya, tapi nggak lama nih ya, nggak perlu waktu lama. Monggo ceritakan kira-kira apa yang menjadi pikiran Bu Desta akhir-akhir ini. Saya ibu, akhir-akhir ini ada siswa saya yang mengalami kecelakaan ibu. Kecelakaan dalam arti hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, di mana mereka sudah kelas 3. Saya sangat menyayangkan sekali akan kejadian tersebut. Jadi kira-kira pertemuan kita itu pengennya dari satu seperti apa? Saya berharap dari obrolan kita saya bisa menemukan sebuah solusi bagaimana caranya nanti kasus seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena
ada kasus seperti ini gitu Bu. Jadi harapan saya nanti Bu Desta bisa menemukan solusi gitu dari permasalahan Bu Desta ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kalau ada permasalahan seperti ini kita sudah tahu solusinya seperti apa. Itu gitu. Kemudian coba jenengan ceritakan lagi lebih detail deh terkait permasalahannya tadi. Jadi yang saya tangkap tadi itu kan banyak siswa yang MBA, bahasa kerennya itu MBA. Gimana cerita detailnya seperti apa, kemudian kira-kira siswanya Bu Desta ini antar sekolah atau dengan sekolah lain seperti itu. Saya ingin tahu cerita dari detailnya seperti itu. Awalnya nih Bu, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Itu kebanyakan dari beberapa kasus yang telah terjadi, anak-anak itu ketahuan bahwa mereka hamil ketika pulang dari PKL Bu. Jadi kebanyakan mereka pulang dari PKL. Mereka kan sudah jauh dari pantauan orang tua. Mereka yang biasanya pulang ke rumah, tapi mereka pergi kos. Jadi selama PKL mereka kos. Nah, ketika kos mungkin pergaulan mereka tidak terkontrol oleh orang tua juga. Dan guru pembimbing hanya sebatas saat kunjungan saja. Nah, itu dia yang menyebabkan anak-anak sering terjadi kebobolan seperti itu. Iya, betul. Itu kan kejadian di tempat PKL. Iya. Apa pernah kejadian itu di kampung anak-anak sekolah Pak? Di sekolah normal seperti itu. Pernah ada nggak kejadian seperti itu? Kalau untuk kejadian di sekolah tidak pernah Bu. Anak-anak pasti itu di luar sekolah. Cuma ketahuannya sama sekolah ketika sudah seperti itu. Jadi sekolah juga menjawab dengan kejadian seperti itu. Bu Desta ini bagaimana pendapat jenengan terkait ada hal-hal atau temuan seperti itu menurut Bu Desta gimana? Saya sebagai guru punya rasa tanggung jawab moral ya Bu, kalau hanya membiarkan saja, karena tidak cukup dengan anak itu berhenti dari sekolah lalu kita tidak melakukan apa-apa. Jadi saya perlu adanya solusi ke depannya bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi dan bisa mengurangi persentase dari jumlah anak-anak yang hamil di luar nikah. Jadi apakah dari sini permasalahannya bisa rencana aksi jenengan nanti terkait masalah ini itu Bu Desta tindakannya seperti apa sebagai wali kelas, kemudian sebagai guru juga gitu. Kira-kira nanti ada rencana apa, berkolaborasi dengan siapa terkait Oke, mungkin rencana saya kalau saya ini sebagai wali kelasnya, saya akan memberi pandangan kepada anak-anak satu kelas. Ini loh anak-anak, ketika kamu sudah hamil di luar nikah, kalian akan kehilangan masa depan, akan kehilangan cita-citanya. Nah, jadi paling tidak bisa memberi pandangan kepada teman-teman yang lain agar berhati-hati dalam pergaulan bebasnya. Kemudian yang kedua, saya ingin bukan hanya saya saja sebagai wali kelas, tetapi peran orang tua. Karena guru hanya berperan di lingkungan sekolah, jadi pulang dari sekolah itu orang tua yang berperan. Jadi harus ada kerjasama kolaborasi antara saya wali kelas dan orang tua di rumah. Dan yang terakhir mungkin saya ada pinginnya saya sibuk mungkin tidak hanya wali kelas saja yang di sekolah, harus ada kolaborasi dengan BK, kesiswaan, kepala sekolah, guru agama untuk
sering memberi peringatan atau semacam penyuluhan mungkin ya Bu ya, agar anak-anak ini bisa open mind, yang mengerti mana pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Mungkin itu ya Bu ya. Nanti intinya Desta ini ingin meminim kejadian-kejadian seperti ini. Ya betul. Jadi kan ada yang bertanggung jawab di situ ya. Kalau jenengan ada penyuluhan atau ada kelas-kelas khusus seperti ini untuk memberi penyuluhan ke anak-anak itu kan berarti di situ jenengan kan nggak sendiri kan. Betul. Jadi kira-kira yang membantu Bu Desta nanti itu siapa? Harapan saya yang bisa membantu saya pastinya BK, kesiswaan, kepala sekolah untuk lingkungan sekolah itu. Karena saya butuh support system dari mereka semuanya. Bagus sekali, itu sudah bagus. Semoga masalah seperti ini tuh tidak terjadi lagi, dan semoga harapan Bu Desta ini nanti terwujud. Amin. Untuk meminim kasus ini dan tidak kalau bisa ya bukan minim lagi, sudah tidak ada 0% deh. Gitu. Jadi kira-kira dari pembicaraan kita ini Bu Desta sudah mendapat solusi apa belum? Dari obrolan kita sepertinya saya sudah menemukan solusi ya Bu ya. Kita nggak terasa gitu. Jadi saya merasakan loh iya ya. Sebenarnya saya sudah punya rencana ini apa ke depan yang harus saya akan laksanakan kalau gitu baik. Saya sudah menemukan sedikit pandangan langkah apa yang harus saya ambil untuk mengatasi masalah anak-anak di sekolah remaja ini, terutama yang kalian bilang. Sepertinya itu ya Bu ya, sudah solusi yang saya dapatkan dari perbincangan kita. Kita sudah menemukan solusi. Iya betul. Semoga kedepannya siswa kita ya jadi lebih baik. Iya betul. Amin amin. Ada yang perlu dibicarakan lagi? Sepertinya tidak ada ya Bu. Ini kita bisa ngobrol nilai ya Bu. Saya minta waktunya. Terima kasih juga sudah sharing-sharing waktunya. Jadi saya juga menambah ilmu dari Bu Desta. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu Desta ya. Oke, sama-sama Bu Sulis. Udah. Bu Sulis, ketemu lagi. Tadi Bu Sulis sudah melakukan coaching klinik dengan Koji yang membahas tentang satu hal yang memang itu dirasa perlu oleh Kojinya, dan ya dari pengamatan yang sudah saya lakukan, kira-kira menurut Bu Sulis sendiri, apakah coachingnya tadi lancar atau masih ada kendala atau bagaimana Bu Sulis? Terkait dari prosesnya ini sebenarnya lancar ya. Menurut saya sudah menerapkan alur ceritanya. Iya. Tapi masih belum tahap yang benar-benar 100% fokus gitu ya. Iya. Proses saya sebagai coach ini memang harus perhatian, belajar dan banyak bisa menggali informasi dari coachingnya sendiri. Betul. Kalau dari pengamatan saya dan ya juga yang melaksanakan Bu Sulis, kira-kira kalau dinilai 1 sampai 10 itu sampai mana Bu Sulis sendiri menilai? Nilainya sekitar 7 sampai 8. 7 sampai 8. Oke, saya terima. Nanti akan ada rubriknya. Nanti kita lihat sama-sama proses yang sudah dilakukan itu apa, coaching tadi itu apa sudah melalui sirta atau apa ya, sampai alur yang memang sudah disepakati atau distandarkan. Ya, tadi saya memang sudah mengamati, boleh ya Bu ya, saya memberikan hasil pengamatan yang tadi saya lihat. Jadi di awal-awal
Bu Sulis sudah bagus dan juga sudah melaluinya dengan baik, dan di tengah-tengah sampai akhir itu mungkin ada satu hal yang mungkin ini agak sedikit mengganggu ya Bu ya. Memang eye contact ini dalam berkomunikasi itu memang perlu, dan mungkin posisi atau bagaimana yang kurang nyaman, jadi itu yang akhirnya bisa membuat eye contact Bu Sulis sebagai coach dan coachingnya itu tidak terjalin terlalu lama atau tidak lama, jadi agak sedikit terputus-putus. Jadi nantinya kalau bisa eye contact itu lebih sering dilakukan. Dan juga alutsistanya sudah lumayan, tapi mungkin penggaliannya itu lebih banyak lagi, karena untuk urusan semacam yang mungkin tadi ditopikkan itu agak berat gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar manggil orang tua atau apa ya, nah tapi banyak pihak-pihak yang memang harus disertakan, dan ini nanti mungkin agak rumit daripada hal-hal yang berhubungan dengan indisipliner yang lain. Jadi ini memang hal yang memang rumit, jadi nanti bisa dicari solusinya. Nah, sebagai penutup, saya di sini memberikan suatu menyatakan bahwa dari proses ini coachingnya sudah lumayan bagus dan nantinya bisa diperbaiki lagi. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk menerima coaching klinik dari guru-guru Jawa yang lain. Itu saja Bu Sulis yang bisa saya sampaikan untuk pengamatan dari coaching klinik yang dilakukan oleh Bu Sulis. Semoga kedepannya bisa melakukan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Terima kasih. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.